I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Kita akan masuk pada pengenalan bisnis proses, yaitu materi di minggu kedua. Definisi bisnis proses. Bisnis proses adalah sebuah aktivitas berulang yang berhubungan secara logis menggunakan sumber daya perusahaan untuk mengelola objek, fisik atau mental dengan tujuan untuk mencapai produk atau hasil yang terukur dan telah ditentukan untuk pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Kita lanjut pada ruang lingkup proses bisnis. Yang pertama itu, secara umum perusahaan pengelola bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang kedua ada organisasi profit, non-profit, dan pemerintah. Yang ketiga, mengatur dari segi teknis maupun bisnis. Nah, kita lanjut pada proses bisnis dan transformasi. Nah, seperti yang kita lihat di slide, yaitu yang pertama dimulai dari input, lanjut ke proses, kemudian berakhir di output. Nah, bisnis proses dan transformasi itu di dalamnya terdapat fisik, lokasi, transaksi, dan informasi. Nah, proses bisnis dikategorikan dalam 3 model, yaitu ada individu, yang kedua ada vertikal atau fungsional, ketiga ada horizontal atau lintas fungsi. Nah, kita lanjut pada klasifikasi proses bisnis menurut top. Nah, satu itu ada proses utama atau primary process. Nah, yang kedua ada pendukung atau support proses, dan ketiga adalah proses pengembangan atau development process. Proses bisnis menurut Allport Network for Advanced Performance Study atau INOPS. Ini tuh ada proses bisnis dan proses sekunder. Kita lanjut pada manfaat proses bisnis, yaitu satu, sebuah proses bisnis diperuntukkan bagi sebuah organisasi tertentu dan organisasi lain yang berkaitan dengan operasi tersebut. Yang kedua, dibuat dengan tujuan untuk menetapkan strategi bisnis untuk meningkatkan kinerja atau tujuan organisasi. Baik, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu komponen bisnis proses minggu ketiga. Nah, komponen utama bisnis proses menurut CPARTS Sistem 2004, sebuah bisnis proses harus mempunyai tujuan yang jelas, adanya masukan, kemudian adanya keluaran, menggunakan resource. Yang berikut mempunyai sejumlah kegiatan yang dalam beberapa tahap. Nah, yang berikutnya dapat mempengaruhi lebih dari satu unit dalam organisasi dan dapat menciptakan nilai atau value bagi konsumen. Kita lanjut pada komponen utama proses bisnis, yaitu 1 tujuan, 2 ruang lingkup atau batasan, 3 masukan, 4 keluaran, 5 menggunakan resource, 6 adanya sejumlah kegiatan, 7 pengaruh antar unit, 8 menciptakan nilai bagi stakeholder. Kita lanjut pada jenis proses bisnis. Terdiri dari 3 bagian, yaitu proses operasi, proses informasi, dan yang ketiga yaitu proses manajemen. Nah, dokumen proses bisnis. 1. Dokumen proses bisnis adalah aktivitas yang digunakan untuk mengetahui kondisi saat ini. Ini merupakan langkah pertama usaha peningkatan. Nah, yang kedua itu, hal yang penting yang harus diingat adalah tujuan dari dokumen proses adalah mendokumentasi proses yang dilakukan saat ini atau as is, bukan bagaimana seharusnya proses tersebut dilakukan atau to be. Nah, relationship mapping. Kita masuk pada relationship mapping. Nah, memberikan gambaran umum mengenai siapa yang terlibat dalam proses dan hubungan antar pihak. Kemudian, relationship mapping tidak memperhitungkan aktivitas dan urutan. Nah, relationship mapping dibuat dengan 1. Menggambarkan berbagai unit departemen atau individual yang terlibat dalam atau memenuhi proses. Kedua, setiap hubungan antar bagian dianalisis untuk menentukan tipe hubungan yang diwakili dengan panah yang berbeda.
ketiga, elemen yang tidak mempunyai hubungan dengan elemen lain dihapus dari map. Keempat, map digambar ulang. Nah, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu APB untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pengukuran kinerja yaitu proses untuk mengkuantifikasi efisien dan efektivitas dari suatu tindakan yang telah dilakukan. Kemudian, bagian dari analisa terhadap proses untuk mengidentifikasikan aktivitas prioritas. Selanjutnya, memonitor kinerja bisnis dan mendiagnosa penyebab dari masalah. Kemudian, mengkontrol operasi dalam organisasi. Nah, tujuan pengukuran kinerja itu apa sih? Nah, 1. Mengidentifikasi proses atau area. 2. Gambaran perkembangan yang disebut tren kinerja. 3. Perbandingan tingkat kerja. 4. Penilaian proyek peningkatan yang akan membawa hasil. Yang terakhir atau yang kelima yaitu evaluasi alat peningkatan yang harus digunakan di masa depan. Kita lanjut dalam membuat ukuran kinerja. Nah, tahapan merancang sistem pengukuran berbasis proses menurut Chan dan Lee 2003 yaitu identifikasi dan hubungan semua proses yang terlibat. Kemudian ada definisikan dan batasi proses inti. Nah, kemudian tentukan misi, tanggung jawab, dan fungsi dari proses inti. Nah, kemudian ada uraikan dan identifikasi subproses, tentukan tanggung jawab dan fungsi subproses. Kemudian ada uraikan lebih lanjut subproses menjadi aktivitas. Nah, yang terakhir yaitu hubungan target antara hierarki mulai dari proses sampai ke aktivitas. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Untuk itu, saya pamit undur dan see you next video. Bye-bye.